Masa Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia melempari markas Polda Jawa Barat dengan batu dan botol. Masa juga membakar ban bekas dan memblokir Jalan Soekarno-Hatta hingga menyebabkan kemacetan. Mereka mendesak Polda Jawa Barat untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap anggota GMBI yang terjadi di Karawang beberapa waktu lalu. GMBI menilai langkah kepolisian lamban dalam menangani kasus pembunuhan tersebut. Padahal, seluruh bukti dan rekaman saat kejadian mengarah kepada otak penyerangan anggota GMBI. Kasus ini tidak bisa diselesaikan juga. Tidak bisa diselesaikan saudara. Jangan harap kami akan bubar di sini. Kami siap memproses jalan sampai nanti malam. Akibat unjuk rasa ini, arus lalu lintas di Jalan Nasional Soekarno-Hatta lumpuh total. Dari Bandung, Jawa Barat, Jupita Meilana, Ainus melaporkan. Aksi seorang polisi di Jeneponto, Sulawesi Selatan saat menggagalkan perampasan mobil viral di media sosial. Kelompok seniman Sunda mendesak agar Arteria Dahlan segera dicopot sebagai anggota DPR. Selamat malam pemirsa. Selain informasi tadi, kami juga akan menyuguhkan informasi mengenai akibat rem yang tidak berfungsi. Tabrakan beruntun terjadi di Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Bersama saya, Mirfa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Sebuah truk tangki dan dua mobil terjun ke dalam jurang 10 meter setelah terlibat tabrakan beruntun di Nabundong, Desa Aik Nauli, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Truk tangki yang melaju dari arah kota Padang Sidimpuan dalam kecepatan tinggi tiba-tiba alami remblong. Truk kemudian menyeluduk mobil pribadi dan angkot di depannya. Laka lantas, mobil CPO truk tangki remblong, jadi semuanya diseret. Satu arah ya bang ya? Iya. Dari Sidimpuan mau Gunung Tua? Iya, menurut pengamatan kami satu arah. Informasi yang kita terima bahwa mobil tangki tersebut mengalami rem yang blong, sehingga pada saat di turunan tidak bisa mengendalikan kendaraannya sehingga menabrak mobil taksi kita ya, dan menabrak mobil Avanza sehingga ketiga mobil terjatuh ke dalam jurang ya, kedalaman sekitar 8 sampai 10 meter. Para korban terdiri dari 11 penumpang angkot serta sopir mobil pribadi dan sopir truk tangki alami luka-luka. Dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, Abdul Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik seorang polisi di Jeneponto, Sulawesi Selatan saat berupaya menggagalkan perampasan mobil terekam CCTV dan viral di media sosial. Polisi luka berat karena terjatuh dan terseret mobil. Inilah aksi heroik Ibda Uji Mukni, Kanit Tipikor, Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan saat berupaya menggagalkan perampasan mobil di Jalan Perempatan Patung Kuda depan Mapolres Jeneponto Kamis sore. Ibda Uji Mukni nekat naik ke kap mobil untuk menghalangi perampasan, namun pelaku malah tancap gas. Saat kejar-kejaran, Ibda Mukni terjatuh dari kap mobil dan nyaris terlindas. Benar adalah anggota kami Ibda Budi berdasarkan dengan rekaman CCTV yang beredar. Ibda Uji Mukni menderita pendarahan di kepala dan harus dirawat intensif di RSUD Lanto Daeng Pasewang, Jeneponto. Sementara pelaku hingga kini masih buron. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai, iNews melaporkan.
3 prajurit TNI Satgas Pengamanan Perbatasan Mobile dari Batalion Infanteri Raider 408 SHB gugur ditembak kelompok separatis teroris Papua di distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua. Ketiga jenazah prajurit TNI itu telah dievakuasi ke Timika. Tiga prajurit yang gugur yakni Serda Rizal, Prata Baraza, dan Pratu Rahmat telah dievakuasi ke Timika siang tadi pukul 13.15 waktu Indonesia Timur. Selain 3 prajurit Raider yang gugur, 1 prajurit TNI Pratu Saiful juga tertembak dalam kontak tembak itu. Kondisinya kritis karena luka serius dan sudah dirawat di Puskesmas Ilaga. 3 anggota yang gugur saat ini sudah berada di RSUD Mimika. Rencananya Pangdam Cendrawasih Majen TNI Ignatius Yogo akan melihat langsung 3 prajuritnya yang gugur sambil menunggu kunjungan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Dari Timika, Papua, Nathan Making, iNews melaporkan. Situasi di Pulau Haruku, Maluku Tengah kembali kondusif pasca bentrok warga yang mengakibatkan 3 orang meninggal. Semua pihak diminta menahan diri dan tidak terprovokasi berbagai isu yang beredar. Situasi di 2 desa bertetangga, yakni Ori dan Kariu di Pulau Haruku, Maluku Tengah yang pada hari Rabu kemarin bentrok kini telah kembali tenang. Guna memastikan kondisi di 2 desa sudah aman, Kapolda Maluku bersama Pangdam 16 Patimura dan pemerintah daerah meninjau lokasi kejadian perkara. Kapolda Maluku Irjen Polisi Lotaria Latif mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi isu-isu yang bisa mengusik perdamaian di Maluku. Seluruh masyarakat bisa menjaga perdamaian, menjaga kedamaian, dan kita kembali kepada kehidupan sosial sehari-hari. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ini, kita bersama-sama segera bisa mewujudkan Maluku yang damai, aman dan sejahtera. Guna menjaga situasi tetap kondusif, aparat Polri dibantu TNI masih tetap berjaga di sejumlah pos pengamanan yang dibentuk. Dari Ambon, Maluku, Nurjit Abdullah, iNews melaporkan. Polisi menetapkan 2 tersangka bentrokan yang menewaskan 17 orang di Sorong, Papua Barat. Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan juga menyatakan kedua tersangka yang berasal dari 1 kelompok telah ditahan. Sorong Kota yang di-backup oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Papua Barat telah menetapkan 2 tersangka terkait dengan kasus pertikaian kelompok warga tersebut. 2 tersangka telah dilakukan penangkapan dan telah dilakukan juga penahanan. Sampai saat ini penyidik terus bekerja dan Polri akan menindak siapapun yang terlibat dalam pertikaian kelompok tersebut. Kondisi saat ini kondusif, aparat Polri yang terdiri dari aparat Polres Sorong dan Brimob masih berada di sekitar TKP untuk mengamankan situasi. Kelompok seniman Sunda mendesak agar Arteria Dahlan segera dicopot sebagai anggota DPR. Melakukan aksi unjuk seni dan budaya di depan gedung DPR Tanah Abang, Jakarta Pusat Kamis siang tadi. Luapan kekesalan pengunjuk rasa ditumpahkan dengan memanjat pagar utama gedung DPR Senayan, Jakarta Kamis siang. Mereka memasang spanduk sebagai bentuk protes kepada anggota DPR Arteria Dahlan. Berkostum lengkap tradisional Jawa Barat, para seniman Sunda juga menggelar aksi seni tari. Aksi dilakukan bentuk kekesalan atas pernyataan Arteria Dahlan yang telah melukai masyarakat Sunda. Kita tidak akan berhenti sampai di sini. Kita akan terus berjuang sampai Arteria Dahlan tidak lagi layak jadi anggota DPR, ya. Karena anggota DPR itu kan cermin wajahnya rakyat Indonesia, ya perwakilannya DPR RI. Masa menuntut Arteria Dahlan diberhentikan sebagai anggota DPR. Unjuk rasa akan dilakukan kembali dengan massa yang lebih banyak hingga Arteria Dahlan dipecat. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.
Pemirsa, unjuk rasa menolak kewajiban vaksin untuk anak-anak di Gedung Kemenkes Kuningan, Jakarta berakhir ricuh. Informasi selengkapnya usai jeda.